Pemirsa Gatra TV, spesial interview Gatra TV hari ini memang benar-benar spesial. Mengapa? Karena spesial interview Gatra TV menyambangi langsung PT OPP, Onsu Pangan Perkasa. Dan nantinya saya Riana Astuti akan berbincang hangat dengan owner dari OPP, siapa lagi kalau bukan Ruben Onsu. Tetap saksikan spesial interview Gatra TV. Pemirsa Gatra TV, seperti yang saya janjikan tadi, di special interview Gatra TV ini kita akan berbincang hangat dengan owner dari OPP, Onsu Pangan Perkasa. Di sini sudah ada Mas Ruben Onsu. Hai. Halo. Mas Ruben. Sehat Mas? Sehat, amin. Bunda sehat? Sehat. Semua anak-anak? Semua anak-anak sehat semuanya. Alhamdulillah. Amin. Mas, ini aku mau mengulik terkait dengan bisnisnya Mas Ruben sekarang. Ini sebenarnya kalau dibilang job manggung, MC, semua di dunia keartisan masih berjalan. Oke. Ini alasannya, kenapa sih kepikiran buat buka bisnis kuliner? Ini, kalau bisnis sebenarnya saya udah dari lama, ya. Tapi kalau kuliner itu saya udah belok akhirnya. Belok ke kuliner itu karena gue ngapain ya, gue bisnis tapi bukan bisnis yang gue suka gitu. Akhirnya karena saya orang yang suka makan, adik saya juga suka makan. Jadi setiap kita makan tuh kita zaman dulu ya. Kalau sekarang kan istilahnya review. Iya, review. Makanan ini gua udah review duluan. Cuman kan emang nggak pernah di sosial media. Ini gini ya, ini gini ya, ini gini ya. Jadi apa yang gua mau itu gue coba wujudin gitu. Jadi kadang-kadang gue beli nasinya di sini. Gue beli ininya di sini. Beli ininya di sini gitu. Di-combine deh tuh. Di-combine gitu. Okay. Akhirnya gue berpikir kayaknya gue cocok jadi makanan. Oke, ini tiba-tiba geprek. Ya. Ini ada di Jogja awalnya. Ya, adalah salah satu nama geprek di Jogja. Nah, terus memang saya ini hanya bikin lebih kekinian lagi. Gitu. Udahlah, bingung-bingung kayak namanya geprek Bensu. Karena Bensu itu memang dari nama saya. Iya kan? Bensu itu dari nama saya. Singkatan dari Ruben Onsu. Terus ngapain juga gue pakai orang lain, ngapain gue juga pakai ini, udahlah pakai nama gue aja geprek Bensu. Yang simple tapi oke ya. Iya. Ini role bisnisnya itu seperti apa memang ya Mas? Kalau role bisnis ya tergantung dari orang lihat ya. Jadi kalau saya itu sebelum berbicara role, untuk bisnis saya sendiri memang saya nggak pakai jasa konsultan. Saya nggak pakai jasa konsultan. Jadi murni? Iya, jadi saya bingung kalau ditanya role bisnis. Bingung jawabnya karena apa yang gue lakukan ini, apa yang ada di angan-angan gue. Oke, gue mau buat ini Oke, gue mau buat ini Oke, gue mau ini gitu. Menu ini kayaknya enak dari sini gitu. Jadi yang seperti itu gitu. Dan dalam 1 tahun saya punya agendanya sendiri. Januari, Februari, Maret, April itu menu apa yang keluar, agendanya apa, kegiatannya. Dan saya bingung kalau dibilang bagaimana sistemnya kantornya, bingung saya jawabnya. Karena natural gitu aja ya? Natural aja, jalanin aja. Ngomong-ngomong masalah tadi kan geprek Bensu, franchise-nya banyak, sudah tersebar di hampir seluruh Indonesia, pulau-pulau Indonesia ya Mas? Sudah di seluruh Indonesia. Sudah di seluruh Indonesia. Untuk meratanya ya, Sulawesi ada, Kalimantan ada. Untuk lebih meratanya lagi saya perlu waktu. Perlu waktu. Ya. Ini jumlah karyawannya berapa Mas? Total 4.500 karyawan. 4.500 karyawan. Dan setiap bulannya bertambah. Bertambah dari OPP itu ya 60 orang. Karena buka outlet gitu. Dan terus saya punya ada gudang juga. Di mana gudang saya itu adalah ya itu barang-barang saya, terus ada pabrik bakso. Jadi ya udah badannya dibagi, entar pagi saya di mana, pagi di kantor. Makanya kemarin
kita sempat itu saya tunda karena ada sesuatu yang mendadak saya nggak bisa cancel ya. Ya itu karena jam kerja saya di pagi hari itu mepet sekali. Jadi banyak yang ini itu juga udah ngantri mau ketemu. Jadi mepet karena siang saya udah kerja, sore udah ketemu, kerja lagi. Malam kalau anak saya nggak ada PR ya saya pulang cepet. Kalau dia ada PR ya saya harus meeting lagi lanjut, atau kalau badan saya udah capek anak kantor yang ke rumah. Enaknya gitu kalau jadi bos sendiri. Jadi lu yang ke rumah aja. Lu capek gitu. Gak usah repot-repot, lu aja deh datang ke rumah deh. Iya ya. Kemudian nih Mas, ini omsetnya gimana Mas? Lumayan. Alhamdulillah. Kalau dibilang stabil, saya rasa bohong. Kalau untuk perusahaan kuliner selalu stabil. Ada bulan-bulannya gitu. Tapi saya alhamdulillah terhitung 2 tahun ini ya bersyukur tidak terjadi penurunan, tapi naik perlahan. Gitu. Ini kan ekspansinya udah cukup besar ya Mas. Ya. Geprek Bensu sudah ada di Bukit Bintang yang saya tahu ya Mas. Ada di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kemudian juga Bensu Bakso itu sudah di Hong Kong ya Mas ya? Geprek Bensu ada di Hong Kong yang pertama. Yang pertama? Justru internasional saya pertama itu di Hong Kong. Oke. Kenapa di Hong Kong? Karena banyak orang Indonesia kalau mau liburan tuh yang nggak ngurus visa dan yang lainnya pasti ke Hong Kong. Yang gampang aja ke Hong Kong. Udah ke Hong Kong, Singapura gitu ya. Tapi betul. kenapa Hong Kong nggak Singapura? Ya gue mendingan jauh dulu jauh sekalian dulu ya. Iya bener. Daripada Singapura. Jadi gue ke Hong Kong. Jadi dari Hong Kong itu sertifikat semuanya yang ada di Hong Kong, bagaimana restoran kita mendapat iya maksudnya penilaian baik dari situ. Dari situ rapotnya baru saya bisa bawa ke Asia ya. Untuk Kuala Lumpur, setelah ini Taiwan, Thailand. Peminatnya juga banyak di sana? Alhamdulillah banyak. Banyak banget ya. Ini berarti nanti akan ke Taiwan, ke Thailand ya? Ya, Taiwan, Thailand, Amsterdam. Amsterdam? Ya, Amsterdam tuh untuk Eropanya. Pertama kali nantinya? Kalau Eropa pertama di Amsterdam. Amsterdam? Ya. Oke. Yang saya tambahin lagi adalah membuka usaha internasional itu tidak semudah orang lihat. Wah, hebat ya dia buka. Lu nggak tahu, kayak orang ngeliat rumah, wah bagus ya rumahnya, tapi lu nggak tahu bagaimana proses perjuangannya ya. Itu. Nah ini ya kayak papan-papan gini, ini semua ya perjuangan kita, meeting ini, tapi ya kalau feel kita belum dapat, berhenti meeting. Udah makan dulu, aktivitas dulu. Mood booster harus ditingkatin lagi ya. Kan benang merahnya itu ada di saya. Gitu. Kalau sayanya down, ke bawahannya down. Gitu. Jadi sayanya harus kuat dulu. Saya dengerin dulu ini masing-masing. Ini divisi ini, presentasi ini. Oke, enggak. Tahan dulu. Oke sih, tapi tahan dulu gitu. Jadi itu butuh pertimbangan yang cukup. Kalau tadi kan dibilang benang merahnya ada di Mas Ruben sendiri, pengambil kebijakan Mas Ruben, pengambil keputusan di Mas Ruben sendiri. Ini jatuh bangunnya perusahaan juga. Ini pernah hal terpuruk apa yang bisa di-share? Terpuruknya atau jatuhnya atau turunnya itu nyaris tidak ada kalau saya, karena saya bekerjanya dengan hati. Tapi kalau yang lain-lainnya ya cuman agak bersedih saja tentang apapun itu, karena ngurus proses ada beberapa hal yang kami rasa cukup sulit gitu ya. Ya segala proses perizinan saya tidak bisa sebutkan itu, dan yang mempersulit orang kita sendiri gitu. Yang mempersulit orang kita sendiri itu yang saya bingung ya. Sementara ketika saya dari Indonesia saya bangga, saya ke negara-negara ini, wah mereka welcome-nya bukan main. Itu buat saya terpuruk atau sesulitnya itu adalah saya harus berurusan dengan orang kita sendiri gitu. Orang dalam justru? Iya, bukan orang dalam kantor, maksudnya ya regulasi di negara ini. Sistemnya. Semua apapun yang kita lakukan sudah terjadi. Sudah kita lakukan, persyaratannya sudah kita lakukan. Tapi karena mungkin ada Ruben Onsunya, tapi karena ada banyak yang menunggangi ini itu ya saya hanya sudahlah gitu. Contohnya apa Mas yang pernah kesulitan atau kendala yang ditemui? Berebutan nama Ruben Onsu itu ya. Berebutan, padahal hanya satu Ruben Onsu. Saya bingung. Itu ya, contohnya gini, kayak misalnya kan sebenarnya kayak di Google atau di mana kan bisa search ya. Siapa Bensu itu? Pasti ya saya boleh narsis sedikit ya gitu. Boleh. Maksudnya
ya Ruben Onsu ya pas Bensu itu ya Ruben Onsu. Ya. Tapi tiba-tiba muncullah orang-orang yang mengaku namanya Bensu. Muncullah ngaku ini, terus tiba-tiba ternyata ya ada beberapa ini yang mereka mungkin prosesnya ya makanya itu yang saya bilang intinya mah ya susah saya lebarkan, jangan percaya sama orang untuk suruh-suruh gitu, jangan percaya sama orang untuk suruh ini bagi tugas ya lu ngerjain ini gue ngerjain ini, nggak bisa, harus dari tangan lu sendiri, karena apa? Karena buat saya satu Indonesia tahu Bensu itu Ruben Onsu gitu. Makanya saya berani tampang, saya pasang muka saya itu di geprek Bensu gitu. Jadi ya geprek Bensu yang gua maksud itu nama gua. Nah kalau yang lain nggak tahu deh, coba pasang mukanya. Berarti ini ada kaitannya nggak sih Mas sama hashtag yang di Instagram Mas Ruben sendiri yang rezeki sudah diatur? Rezeki nggak ketukar. Itu yang saya bilang, emang rezeki nggak ketukar. Oke. Jadi mau lu gue gitu. Tapi buat saya adalah menggunakan nama orang lain ya, atau menggunakan nama kayak misalnya gini, ada nggak sih boleh bakso Jokowi boleh nggak tuh? Iya sih. Ya kan? Itu kan adalah kepemilikan. Copyright ya. Iya, nama. Ya. Tapi tiba-tiba, oh enggak. Gua kan Jokowinya Jokowi Bowo. Nggak boleh. Karena mengandung singkatan arti kata orang besar. Itu di undang-undang online ada kok. Ya. Saya bilang, GR lo, orang besar lo gini. Mau tidak mau lo harus mengakui gue ini artis terkenal. Mau tidak mau, suka tidak suka, brand gue ini terkenal. Gitu. Jadi kalau saya boleh, ini mungkin segmennya tepat untuk ngomongin bisnis. Jadi itu yang saya bilang gini, sudahlah, gak usah dipikirin. Saya Indonesia juga tahu Bensu itu Ruben Onsu. Oke. Jadi Bensu itu menjadi brand. Kalau saya pribadi ngomongin tentang bisnis ini, saya jalani saja. Gimana kata Tuhan aja. Saya kata Tuhan masih terus bisa berjalan, saya masih bisa fight untuk bisnis saya, gitu ya. Tapi kalau kata Tuhan selesai, saya tidak pernah melawan arus. Gitu. Dan itu yang saya lakukan sama semua karyawan saya yang ada di sini. Jangan pernah ngejelekin brand lain, jangan pernah menggunakan sosial media untuk nge-branding brand lo gitu. Gua nggak perlu gitu. Atau menggunakan akun-akun fake gitu ya Mas ya? Nggak boleh. Oke. Itu sudah jadi aturan di sini tuh Mas? Ya, harusnya saya ada di negara ini. Harusnya Indonesia pun juga bangga karena saya kan juga dari UKM ya. Iya. Gitu.